Sobat Republika, saya Fitrian Zamzami, Kepala Desk News di republika.co.id. Hari ini kita ingin membicarakan soal hal-hal penting apa yang terjadi pada 2025 yang kemungkinan mempunyai dampak yang sangat signifikan di masa depan. Kita akan mulai pertama kali dengan pelaksanaan makanan bergizi gratis. Kita tahu ini program Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang dilansir pada Januari 2025. Nah, pada awal-awalnya kita lihat nih banyak peristiwa keracunan di Jakarta, kemudian di Jogja, di Jawa Barat, di Jawa Timur yang korbannya ratusan siswa. Ada juga kabar soal pungli di pelaksanaan program tersebut, ada juga soal bagaimana bagi-bagi titik BG, tapi pelan-pelan kita lihat sekarang ini sudah mulai ada beberapa perbaikan. Nah, mengapa ini penting? Karena program makanan bergizi gratis ini ke depannya akan menentukan bagaimana anak-anak kita, kemudian mereka punya kesehatan, bagaimana mereka punya intelektualitas, akan ditentukan oleh program ini. Di masa depan, orang-orang akan melihat program ini dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini gara-gara dulu ada program MBG nih. Selanjutnya, peristiwa penting pada tahun ini, jadi pada Agustus 2005 lalu. Saat itu, karena jengkel dengan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR, juga kemudian ada pernyataan beberapa anggota DPR yang dinilai menyakitkan masyarakat. Ini banyak anak muda kemudian turun ke jalan. Mereka mengadakan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, terutama di depan Kompleks Parlemen Senayan. Setelah beberapa waktu demonstrasi pada hari itu, pada malam harinya terjadi insiden tewasnya seorang pengemudi Gojek akibat terlindas oleh kendaraan taktis Brimob. Aksi itu kemudian mengular ke wilayah Kuitang di Jakarta. Di sana Mako Brimob diserang oleh warga, terjadi pembakaran di berbagai wilayah juga, tak cuma di situ, pos-pos polisi dibakar, kemudian ada rumah anggota DPR yang dijarah, kemudian ada bangunan-bangunan pemerintahan dan parlemen yang kemudian dibakar. Nah, akhirnya dari demo itu, kemudian pemerintah menyetujui penundaan kebijakan tersebut. Selain itu, mereka juga menerima masukan dari para pengunjuk rasa soal apa-apa yang harus diperbaiki dari negara ini. Yang paling penting adalah reformasi kepolisian. Pemerintah kemudian membentuk tim komisi percepatan reformasi kepolisian. Nah, hal ini akan punya dampak besar ke depan. Mengapa? Karena memperbaiki kepolisian adalah memperbaiki setengah negara ini. Karena banyak hal yang tergantung oleh baiknya aparat keamanan di negara ini, misalnya soal perizinan tambang misalnya, atau soal bagaimana kelakuan-kelakuan dari para pejabat kita bisa dicek sama aparat keamanan. Jadi, jika kemudian reformasi ini berlangsung dengan baik, insya Allah ke depannya Indonesia akan bakal tambah baik. Namun jika tidak, bakal begini-begini saja nih keadaannya. Selain itu, fenomena demo kemarin tuh bukan cuma di Indonesia. Kalau kita lihat di sepanjang tahun ini ada juga aksi anak muda serupa di Mongolia misalnya, kemudian di Bulgaria, di Nepal, di Bangladesh, di Filipina, di Malaysia. Beberapa dari demo ini seperti di Nepal dan di Bulgaria, kemudian di Mongolia berhasil menjatuhkan pemerintahan. Kekhawatiran anak-anak muda ini sama. Mereka jengkel karena para pejabat negara banyak yang korupsi. Mereka juga jengkel pada asumsi bahwa kebebasan berbicara atau demokrasi mereka dihambat belakangan. Jadi tahun ini kita melihat ada sebuah kebangkitan besar dari gerakan anak-anak muda di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Mereka kemudian mulai bangkit, kesadaran sosial politiknya, kebangkitan ini yang tidak kita sangka-sangka, karena kita kira selama ini anak-anak muda ini sudah apatis mereka. Nah, ternyata tahun ini menunjukkan ada gerakan besar dari anak-anak muda di seluruh dunia yang mereka kemudian bagaimana memperjuangkan mereka punya kebebasan berbicara, mereka mengkritis secara frontal terhadap korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Tahun-tahun ke depan, orang-orang akan mengingat gerakan-gerakan pemuda ini sebagai salah satu titik tolak bagaimana pemerintah kemudian menghadapi keberatan dari anak-anak muda. Nah, kejadian selanjutnya yang juga penting adalah pada bulan November. Kala itu terjadi banjir besar di Sumatera. Generalnya di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, dan akhirnya di Sumatera Barat juga. Menurut BMKG, ini akibat ada anomali dari siklon Senyar yang biasanya di laut saja, tapi dia main ke darat. Bagaimanapun, waktu banjirnya kejadian, masyarakat melihat tuh bagaimana ada gelundungan-gelundungan kayu turun dari bukit-bukit. Mereka mengalir deras ke bawah. Akhirnya terungkap juga soal bagaimana deforestasi masif yang terjadi di Sumatera. Masyarakat sadar bahwa udah keterlaluan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu soal hutan-hutan di sana. Nah, dari kejadian itu, kita bisa mengambil pelajaran soal bagaimana bahwa perubahan iklim sudah bukan mitos lagi. Bagaimana ini adalah sudah kejadian yang ekstrim yang harus ditindaki dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pemerintah juga harus kemudian lebih memperhatikan bagaimana tata kelola sumber daya alam kita. Demikian juga pihak swasta dan kita sendiri. Artinya, orang-orang di masa depan akan melihat apa yang akan kita lakukan setelah mendapat peringatan sebesar di Sumatera tersebut.
Apakah kita masih akan tetap dengan kita punya kebijakan-kebijakan yang merusak bumi, atau kita akan merubah kita punya jalan supaya menjadi lebih ramah dengan lingkungan. Sementara itu di dunia keadaan juga nggak lebih baik. Ada dinamika geopolitik yang sedang terjadi besar-besaran. Misalnya pada Januari, Presiden Donald Trump dia menerapkan yang namanya perang tarif. Dia menerapkan tarif gede-gedean terhadap negara-negara yang dia nilai kemudian mengambil keuntungan dari perekonomian luar negeri Amerika Serikat. Ini menimbulkan keberatan di banyak pihak. Tahun ini juga kita menyaksikan ada perang antara Pakistan dan India. Kita juga menyaksikan ada kepungan Amerika terhadap Venezuela. Amerika mengebom banyak sekali kapal-kapal yang berangkat dari Venezuela di Laut Karibia. Nah, sementara itu perang Rusia sama Ukraina belum selesai. Di Asia Tenggara ada perang antara Kamboja dan Thailand, ini juga bikin kita risau. Nah, sementara Israel belum selesai melakukan penjajahan di Palestina. Setelah 2,5 tahun terjadi genosida, ternyata Palestina belum merdeka. Namun ada pergeseran dukungan di dunia. Misalnya Eropa, mereka mengumumkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina pada September 2025 yang lalu. Artinya ada momentumnya pada 2025 ini bahwa kita harus mencapai sesegera mungkin kemerdekaan Palestina. Demikian, saya Fitrian Jamjami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.